Oke guys, hari ini kita akan mewawancarai salah satu guru SMA Negeri 1 Grabak tentang kurikulum Merdeka. Mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidaniswa Zahra dari kelompok 6. Izin bertanya kepada Pak Anggoro untuk bertanya tentang apa itu kurikulum Merdeka. Oke, ya sebelumnya terima kasih. Menurut kami ya, kurikulum Merdeka itu sebagai semacam jawaban untuk menjawab tantangan-tantangan dan juga kendala-kendala kaitannya dengan program sekolah pada umumnya ketika kita dalam situasi genting seperti kemarin ketika kita menghadapi suatu pandemi. Nah, kurikulum Merdeka ini akan menjadi sebuah role model yang baru tentang bagaimana alur kegiatan pembelajaran itu bisa disesuaikan dengan kondisi pandemi yang sebagaimana kita ketahui itu ada banyak sekali keterbatasannya. Nah, kurikulum Merdeka itu mampu mengakomodir semuanya kayak gitu ya. Nah, itu. Lalu mengapa kita memerlukan kurikulum Merdeka? Nah, karena kurikulum Merdeka itu kan sebuah konsep pembelajaran yang sangat dinamis seperti itu ya, artinya bisa fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua juga saat ini pembelajaran kita itu kan sudah sangat jauh berkembang. Kita kenal ada namanya pembelajaran inklusi, itu pembelajaran yang khusus ya untuk mengakomodir semuanya. Kemudian yang kedua jangan dilupakan juga saat ini itu kan juga kita memahami adanya konsep pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, seperti maka di sini kurikulum Merdeka itu memegang peranan yang sangat vital kayak gitu. Ya. Jadi bagaimana kurikulum Merdeka bisa diterapkan secara berkelanjutan? Ya, bisa kita mulai dari lingkup yang paling kecil dulu. Kita biasakan dari satuan pendidikannya. Ya, ketika para siswa-siswi itu sudah mampu, artinya belajar berdiferensiasi, kemudian mengakomodir yang inklusif itu tadi, kemudian bisa cepat tanggap menghadapi isu-isu maupun hal-hal perubahan-perubahan yang datang dari luar ya. Saat ini kan sudah cukup cepat juga ya. Kita hidup di era globalisasi, artinya dari kebudayaan dan lain sebagainya itu akan mengalami perubahan yang sangat cepat dan juga signifikan. Makanya di situ ya kita mulai dari hal-hal yang paling dekat dengan kita dulu ya untuk menerapkan kurikulum Merdeka itu sendiri seperti itu. Mulai kapan kurikulum Merdeka diterapkan? Kurikulum Merdeka itu kalau untuk pilot projectnya ya itu dibarengi dengan adanya situasi pandemi SARS-CoV-19 kemarin ya, kurang lebih itu di tahun atau di pertengahan tahun 2020 ya, itu sudah kita mulai tidak asing dengan penyebutan istilah kurikulum Merdeka seperti itu. Lalu bagaimana pendapat Bapak terkait pergantian dari kurikulum Merdeka 2013 ke kurikulum Merdeka? Artinya kalau kita tarik garis mundur ke belakang ya, sebenarnya perubahan kurikulum dari kurikulum A ke kurikulum B kemudian ke kurikulum C dan lain sebagainya, ini adalah suatu proses yang bisa dikatakan proses yang
dinamis seperti itu ya. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu kaget ya. Kita tidak, kalau di sosiologi sebutannya itu kan cultural shock ya. Kita tidak perlu kaget dengan adanya perubahan kurikulum itu. Yang paling penting adalah apa-apa yang menjadi garis besar dari kurikulum Merdeka ini, yaitu yang harus kita terapkan supaya kita bisa mendapatkan suatu pembelajaran yang maksimal sesuai dengan tujuan dari adanya kurikulum Merdeka ini apa, seperti itu. Siapa yang mengusulkan kurikulum Merdeka? Tentu saja kurikulum Merdeka ini dirumuskan oleh para stakeholder ya, dari Kementerian Pendidikan yang tentu saja menggandeng para cendekiawan ya, kemudian artinya di situ ada dosen, ada guru, kemudian ada pemerhati pendidikan, kemudian ada lapisan-lapisan masyarakat yang lain yang tanggap terhadap kurikulum pembelajaran di sekolah, seperti itu. Siapa yang berhak menyetujui kurikulum Merdeka ini? Ya, tentu saja kurikulum Merdeka ini nantinya akan menjadi sebuah program yang ditawarkan kepada masyarakat, disosialisasikan kepada masyarakat, dan nantinya dari pusat, dari daerah, dari lapisan yang paling atas sampai lapisan yang paling bawah. Nah, itu memiliki perannya masing-masing ya dalam pemberlakuan kurikulum Merdeka ini, seperti itu. Oke, terima kasih atas semua jawabannya dari Pak Anggoro. Sekian dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mewawancarai salah satu guru, sekarang kita mau mewawancarai beberapa murid SMA Negeri 1 Gerabak. Aku di sini udah sama Dayang Afida untuk bertanya kepada dia tentang apa sih menurut kamu kurikulum Merdeka? Menurut saya kurikulum Merdeka itu suatu kurikulum yang baru kita kenal ya selama ini. Nah, kurikulum Merdeka sendiri dapat meningkatkan rasa kreatif, inovatif, dan kerjasama antara sesama teman kita. Karena kurikulum Merdeka itu semua itu butuh kerjasama dari para anggota biar semua bisa terpenuhi dan cepat selesai. Oke, itu jawaban dari Dayang Afida tentang kurikulum Merdeka. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bersama Naila, saya akan mewawancarai Naila. Jadi bagaimana menurutmu sikap tentang kurikulum Merdeka? Sikap kita dalam menghadapi kurikulum Merdeka adalah yang pertama, kita harus mematuhi ya, kita harus melaksanakan kegiatannya, karena kegiatan kurikulum Merdeka sendiri ini bisa membantu mengembangkan kita dalam soft skill kita sendiri. Jadi tidak hanya dalam akademis, tapi dalam akademis kita juga bisa sebagai bekal untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih. Sekian video dari kelompok